Seorang perempuan muda duduk di bangku transit Bandara Abu. Sebuah radio kecil terselip di dalam tas kabinnya. Di sebelahnya, seorang pria yang usianya terpaut jauh. Beberapa saat kemudian, keduanya bangkit, menyelipkan tas itu ke rak di atas kursi penumpang, lalu berjalan keluar. Ia meninggalkan tas itu, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. 9 jam kemudian, di suatu titik di atas Laut Andaman, 115 orang tak pernah pulang. Siapa perempuan yang meninggalkan tas itu seolah menaruh koran bekas? Dan apa yang membuatnya sanggup melakukannya? Apakah ia seorang pembunuh berdarah dingin? Atau justru korban lain dari negara yang membesarkannya? Mari kita menyelami kisah Kim Hyun Hui lebih dalam. Malam itu, 29 November 1987, di dalam radio kecil itu tersembunyi sebuah bom. Dan pesawat yang membawanya adalah Korean Air Flight 858. Di dalamnya 104 penumpang dan 11 awak sedang dalam perjalanan pulang. Sebagian besar pekerja Korea Selatan yang bertahun-tahun mengais nafkah di Timur Tengah. Kini hanya beberapa jam dari rumah yang tak akan pernah mereka capai. Malam itu seharusnya menjadi awal dari kebersamaan yang telah lama mereka nantikan bersama keluarga. Namun, penerbangan itu tidak pernah tiba di tujuannya. Pesawat itu meledak di udara. Sebuah akhir yang, seperti akan kita lihat, telah dirancang jauh sebelum lepas landas. Selama beberapa waktu, dunia hanya tahu satu hal. Sebuah pesawat penumpang hilang tanpa jejak. Jawaban atas misteri itu baru mengemuka ketika Kim Hyun Hui berhasil ditangkap di Bahrain. Dari sana lahir pertanyaan yang jauh melampaui sekedar bom di dalam sebuah tas. Bagaimana seorang perempuan muda bisa terlibat dalam aksi seperti ini? Mengapa sebuah negara menjadikan pesawat sipil sebagai target? Apakah ia benar-benar pembunuh tanpa nurani? Atau barangkali hasil dari sesuatu yang dirancang jauh sebelum ia lahir? Bersama Ruang Makro, mari kita telusuri bagaimana ia sampai berada di titik itu. Untuk memahami mengapa sebuah pesawat sipil bisa dijadikan target, kita perlu mundur beberapa dekah ke belakang, jauh sebelum tragedi Korean Air 858. Sebab benih konfliknya sudah tumbuh sejak semenanjung Korea terbelah. Ketika Perang Korea berakhir pada 1953, perang dihentikan lewat sebuah gencatan senjata atau armistice, yaitu kesepakatan menghentikan pertempuran tanpa mengakhiri keadaan perang secara hukum. Yang berhenti hanyalah tembakannya, konfliknya tidak pernah benar-benar usai. Hingga hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berperang, karena perjanjian damai tak pernah ditandatangani. Dan dari titik itu, satu bangsa terbelah menjadi dua negara dengan jalan yang benar-benar berlawanan. Memasuki era 1980-an, jurang itu kian menganga. Di selatan, industri berkembang, kota-kota dimodernisasi, dan Korea Selatan perlahan membuka diri pada dunia. Di utara, keadaannya berlawanan. Rezim kian terisolasi dan dikendalikan makin ketat. Di bawah Kim Il-sung dengan Kim Jong-il yang tengah dipersiapkan sebagai penerus, Pyongyang memandang setiap keberhasilan tetangganya sebagai ancaman. Bukan ancaman militer, melainkan ancaman terhadap legitimasi rezim, yaitu pengakuan atas hak sah mereka untuk berkuasa di mata rakyat maupun dunia. Ketegangan itu menemukan panggung barunya ketika Seoul ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 1988. Bagi Korea Selatan, ajang ini bermakna jauh melampaui pesta olahraga. Untuk memahami apa yang terjadi berikutnya, kita perlu masuk ke dalam kepala mereka yang merancangnya. Bagi Seoul, ajang itu adalah panggung untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah bangkit dari reruntuhan perang dan sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun dari Pyongyang, makna itu terbaca sebaliknya. Sebab jika Olimpiade itu sukses, dunia akan semakin melihat Korea Selatan sebagai wajah sah semenanjung. Sebuah kemenangan propaganda yang, seperti kita pahami tadi, langsung mengancam legitimasi rezim yang telah lama dipertaruhkan Pyongyang. Maka jauh sebelum Korean Air penerbangan 858 lepas landas, sebuah rencana mulai disusun diam-diam dalam tembok pemerintahan Pyongyang. Sebuah operasi yang dirancang bukan untuk memenangkan perang, melainkan untuk menciptakan ketakutan dan menarik perhatian dunia. Di tengah situasi yang memanas itulah muncul seorang perempuan muda yang kelak menjadi tokoh utama tragedi ini, Kim Hyun Hui. Dalam ejaan resmi McCune Reischauer, Kim Hyun Hee.
yang lahir pada 27 Januari 1962 di Kaesong, Korea Utara. Melihat masa kecilnya, mungkin tak ada yang menyangka. Ia dikenal cerdas, berbakat, bahkan sempat menjadi aktris cilik yang menonjol. Namun di Korea Utara, bakat semacam itu kerap membuat seseorang lebih mudah teramati oleh negara. Saat memasuki pendidikan tinggi, Kim direkrut oleh Badan Intelijen Korea Utara, dan ini bukan seperti melamar pekerjaan biasa. Ia dikirim ke fasilitas pelatihan khusus yang dirancang untuk membentuk agen rahasia. Bagaimana sebuah negara mengubah seorang aktris cilik menjadi pelaku bom? Di kamp pelatihan, ia belajar bela diri tanpa senjata, bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, hingga teknik penyamaran dan operasi intelijen. Namun dari semua itu, ada satu keterampilan yang paling menentukan dan paling tidak kasat mata, yaitu pembentukan cara berpikir. Di titik inilah bekerja apa yang para pengamat sebut indoktrinasi, yaitu penanaman ideologi secara sistematis hingga seseorang menerimanya tanpa lagi mempertanyakan. Sejak hari pertama, ia dicekoki bahwa Korea Selatan adalah negara boneka yang miskin dan dikendalikan kekuatan asing. Sebaliknya, Korea Utara digambarkan sebagai satu-satunya Korea yang sejati dan bermartabat yang harus dilindungi dengan cara apapun. Selama bertahun-tahun, hampir semua informasi yang ia terima berasal dari negara. Apa yang boleh diketahui, siapa yang harus dibenci, semuanya sudah ditentukan lebih dulu. Dalam lingkungan seperti itu, loyalitas kepada pemimpin tidak sekedar tuntutan dari luar. Loyalitas menjelma menjadi bagian dari identitas seseorang. Artinya, mengabdi tak lagi menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Ia adalah siapa dirinya, yang menyatu dengan cara ia memahami dunia. Karena itulah, ketika akhirnya dipilih menjalankan misi rahasia tingkat tinggi, ia tak pernah menganggap dirinya calon pembunuh. Di kepalanya, ia menjalankan tugas negara, misi yang ia yakini mulia. Dan pertanyaannya kini bergeser, yaitu apa yang sebenarnya diminta negara itu darinya. Setelah bertahun-tahun pelatihan, Kim Hyun-hui akhirnya menerima tugas yang mengubah hidupnya. Perintah itu datang langsung dari Kim Jong-il, sosok yang saat itu tegah disiapkan menjadi penerus ayahnya, Kim Il-sung. Operasi ini, konon, mendapat perhatian khusus dari pemimpin tertinggi. Kita pun menyentuh sebuah konsep yang diberi nama oleh para ilmuwan politik, terorisme yang disponsori negara, yaitu aksi teror yang direncanakan atau didanai langsung oleh pemerintah sebuah negara. Targetnya bukan sembarang pesawat. Tujuan operasi ini, diduga, adalah menebar rasa takut menjelang pesta olahraga besar itu. Bila dunia menganggap penerbangan menuju selatan semenanjung tak lagi aman, negara-negara peserta mungkin akan berpikir dua kali untuk datang. Untuk menjalankan misi, Kim dipasangkan dengan agen senior bernama Kim Sung-il. Meski tak berhubungan darah, selama hampir 3 tahun keduanya hidup dengan identitas palsu sebagai ayah dan anak. Sebuah operasi penyamaran identitas, yaitu penggunaan dokumen negara lain untuk menyembunyikan asal-usul yang asli. Mereka menghafal riwayat hidup masing-masing, mempelajari kebiasaan yang harus ditampilkan, melatih cara berbicara agar tak menimbulkan kecurigaan. Semuanya dirancang sangat rinci. Namun sebuah penyamaran yang sempurna, seperti akan kita lihat, tetap menyisakan satu celah yang tak pernah bisa mereka hapus. Yang membedakan operasi ini dari kejahatan biasa adalah waktu yang dihabiskan untuk merancangnya. Bukan hitungan minggu, tetapi bertahun-tahun, semata untuk memastikan bahwa ketika hari pelaksanaan tiba, segalanya tampak senatural mungkin. Kita melihat tanda-tanda operasi bendera palsu, sebuah taktik yang sudah kita kenal maksudnya tadi. Kedua agen dibekali paspor palsu, identitas baru, dan rute berbelit melintasi berbagai negara, agar siapapun yang mencoba melacak kehilangan jejak. Sebab pada akhirnya, misi itu hanya memiliki satu tujuan tunggal, masuk ke pesawat sebagai penumpang biasa, meninggalkan sebuah bom tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun, lalu turun sebelum pesawat mencapai tujuan akhirnya. Hari pelaksanaan tiba pada 12 November 1987. Kedua agen itu meninggalkan ibu kota dan memulai perjalanan yang telah dirancang sejak lama. Mereka tidak langsung menuju target. Rute sengaja dibuat berputar untuk menyamarkan asal-usul. Dari sana keduanya terbang ke Moskow, lalu melanjutkan ke Budapest, Hungaria, yang saat itu masih berada dalam blok komunis dan berhubungan dekat dengan Korea Utara. Di sana mereka tinggal hampir 1 minggu di bawah perlindungan seorang agen, menunggu waktu yang telah ditentukan.
Barulah perjalanan dilanjutkan ke Baghdad, Irak, menggunakan maskapai Iraqi Airways. Sepanjang jalan, mereka membawa identitas yang sama sekali berbeda dengan paspor Jepang palsu. Namun rute berbelit ini baru langkah pertama. Apa yang menanti di Baghdad akan menentukan nasib 115 nyawa. Di meja pemeriksaan imigrasi, 2 orang berdiri dengan tenang. Yang tua memakai nama Hachiya Shinichi, yang muda menyandang identitas Mayumi Hachiya. Di mata petugas, mereka hanyalah ayah dan anak asal Jepang yang sedang berpergian. Inilah yang disebut para analis intelijen sebagai operasi bendera palsu, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Penyamaran itu berjalan tanpa hambatan, sebab ketenanganlah yang paling meyakinkan. Dari Baghdad, keduanya menaiki Korean Air Flight 858 atau dalam kode penerbangan IATA disebut KE858. Rutenya resmi, Baghdad menuju Abu Dhabi, lalu Bangkok sebelum akhirnya mendarat di Seoul. Bagi 100 lebih penumpang di dalamnya, ini hanyalah penerbangan pulang biasa. Banyak dari penumpang itu hanya ingin bertemu keluarga setelah lama bekerja di perantauan. Namun bagi kedua agen tersebut, penerbangan ini bukanlah perjalanan pulang. Ia adalah titik akhir dari persiapan yang dirancang bertahun-tahun. Dan inilah paradoksnya, bagian paling berbahaya tampil dalam wujud paling sederhana. Bom itu disembunyikan di dalam sebuah radio portable, benda elektronik biasa yang sama sekali tak mengundang curiga, sehingga melewati pemeriksaan tanpa satupun pertanyaan. Bom itu, seperti disebut tadi, ditinggalkan di dalam pesawat sebelum keduanya turun saat transit pertama di Abu Dhabi. Yang tersisa hanyalah waktu, berdetak dalam benda paling tak berbahaya. Pertanyaannya kini bergeser, apa yang terjadi di atas Laut Andaman? Setelah pesawat lepas landas dari Baghdad, 2 agen itu menuntaskan bagian terakhir dari sebuah rencana yang, seperti kita lihat tadi, dirancang bertahun-tahun agar tampak sewajar mungkin. Sebuah radio yang telah dimodifikasi diselipkan ke kompartemen bagasi di atas kursi penumpang. Sekilas benda itu tak berbeda dari tas atau barang bawaan lain. Namun di dalamnya, sebuah bom dengan pengatur waktu telah mulai menghitung mundur. Dirancang meledak beberapa jam kemudian, tepat saat kedua pembawanya sudah berada jauh dari kabin. Sederhana, sekaligus mematikan. Ketika pesawat itu singgah di transit pertama, Abu Dhabi, keduanya turun sebagai penumpang biasa. Tak ada yang mengejar, tak ada pemeriksaan tambahan. Inilah letak keberhasilan operasi bendera palsu tersebut. Mereka meninggalkan sesuatu tanpa seorang pun menyadari apa yang tertinggal. Pesawat kembali mengudara, melanjutkan rute menuju Bangkok. Di dalam kabin, 115 orang, 104 penumpang dan 11 awak. Sebagian besar mereka yang kita sebutkan tadi, menjalani penerbangan seperti biasa, tanpa tahu hitungan mundur sudah dimulai. Dan di titik inilah aritmetika beku sebuah mesin negara bekerja. Objek sipil yang paling biasa diubah menjadi alat teror yang sempurna, karena kesempurnaannya terletak pada betapa tak terlihatnya ia. Apa yang terjadi berikutnya di atas laut, itulah yang akan kita telusuri. Ada satu detail yang paling sulit dipahami dari peristiwa ini. Kedua agen itu meninggalkan pesawat tanpa secuil pun kepanikan. Ketenangan itu bukan watak bawaan. Ia adalah produk akhir dari sesuatu yang jauh melampaui mereka berdua. Di dalam kesadaran yang telah dibentuk bertahun-tahun, keduanya tidak merasa sedang melakukan pembunuhan massal. Mereka yakin sedang menjalankan perintah negara. Inilah wujud paling murni dari apa yang kita sebut indoktrinasi. Proses yang telah kita definisikan tadi bekerja sepenuhnya di sini. Setelah bom ditinggalkan pada transit di Abu Dhabi, penerbangan itu melanjutkan perjalanan menuju Bangkok. Beberapa jam kemudian, saat pesawat melintas di atas Laut Andaman, hitungan mundur yang telah dirancang itu akhirnya berakhir. Alat peledak itu meledak. Ledakan itu begitu dahsyat hingga Boeing 707 hancur di udara dalam hitungan detik. Tidak ada panggilan darurat yang sempat dikirim. Tidak ada kesempatan untuk pendaratan darurat. Seperti kita ketahui, tak seorang pun dari mereka yang selamat. Kita pun dihadapkan pada pertanyaan yang melampaui soal siapa yang menekan tombol. Sebab, yang menjadikan peristiwa ini terorisme yang disponsori negara bukanlah kebencian dua individu, melainkan mesin yang menenangkan mereka. Lalu, apa yang terjadi ketika mesin itu akhirnya tertangkap hidup-hidup?
Dari 115 korban yang tewas, 104 adalah penumpang dan 11 merupakan awak pesawat. Namun yang menuntut perhatian kita bukan angka itu. Ada persoalan lain, yaitu siapa mereka. 113 orang adalah warga negara Korea Selatan. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja migran, orang-orang yang setelah bertahun-tahun bekerja di Timur Tengah, akhirnya bisa pulang. 2 korban lain berasal dari India dan Lebanon. Bagi mereka, kepulangan itu menjadi perjalanan terakhir. Setelah ledakan, puing-puing jatuh ke dasar perairan yang sama. Kedalamannya membuat pencarian nyaris mustahil, dan sebagian besar bangkai pesawat tak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang mengambang di permukaan laut. Namun ketika penyelidikan internasional bergerak, terungkap bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah aksi sabotase yang dirancang dengan sangat matang. Sebuah contoh telanjang dari apa yang para ahli sebut terorisme yang disponsori negara. Istilah yang maknanya sudah kita kupas sebelumnya. Sementara dunia dihebohkan oleh hilangnya pesawat itu, 2 pelaku sudah jauh dari lokasi. Sesuai rencana, keduanya melanjutkan perjalanan, berharap jejak mereka tak pernah terlacak. Awalnya mereka mencoba terbang ke Amman, Yordania. Namun petugas mempertanyakan keabsahan visa mereka. Rencana pun berubah. Keduanya terbang ke Bahrain dengan tujuan akhir Roma, Italia, tempat mereka berharap sepenuhnya lenyap dalam identitas palsu. Pada titik inilah kita menyaksikan rencana yang matang itu mulai retak. Rencana yang dirancang bertahun-tahun agar tampak natural mulai retak di satu titik yang paling sepele, yaitu meja imigrasi. Di Bahrain, seorang petugas merasa ada yang tidak beres dengan paspor Jepang atas nama keluarga Hachiya, dan pemeriksaan pun diperketat. Perempuan yang di paspor palsu itu tercatat sebagai Mayumi Hachiya, dan rekannya menyadari penyamaran mereka telah terbongkar. Mereka pun telah dilatih untuk kemungkinan persis seperti ini. Kita melihat bagaimana sebuah operasi negara mempersiapkan bahkan skenario kegagalannya sendiri. Sejak sebelum berangkat, masing-masing dibekali sebuah ampul sianida, yaitu kapsul racun yang dibawa agen untuk bunuh diri agar tidak tertangkap hidup, yang disembunyikan di dalam batang rokok. Racun itu tak ditujukan bagi orang lain. Ia diperuntukkan bagi diri mereka sendiri. Tujuannya jelas. Mereka tidak boleh ditangkap hidup-hidup. Perhatikan apa yang sesungguhnya dituntut di sini. Identitas mereka, beserta pihak yang mengirim mereka, harus tetap menjadi rahasia, sekalipun harus dibayar dengan nyawa. Kesetiaan yang ditanamkan lewat indoktrinasi, penanaman ideologi hingga diterima tanpa dipertanyakan, kini menuntut penghapusan diri secara harfiah. Saat petugas mendekat, keduanya menggigit ampul itu. Yang lebih tua tewas akibat sianida, namun yang lebih muda bertahan. Hingga kini tidak diketahui pasti mengapa. Diduga racun tak sepenuhnya fatal, atau penanganan medis cepat menyelamatkannya. Dan dari tubuh yang gagal mati inilah sebuah pengakuan akan lahir. Dalam kondisi kritis, ia dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya sejak operasi ini dirancang bertahun-tahun sebelumnya, ada satu hal yang meleset dari rencana. Satu pelaku masih hidup. Dari perempuan inilah dunia mulai menelusuri apa yang berlangsung malam itu. Setelah kondisinya stabil, ia yang di dunia luar dikenal lewat nama samaran lengkapnya, Mayumi Hachiya, dipindahkan untuk penyelidikan lanjutan. Pada awal pemeriksaan, ia bertahan pada identitas palsunya. Seorang warga Jepang, tak peduli pertanyaan apapun yang diajukan. Bertahun-tahun pelatihan sebagai agen membuatnya terbiasa mempertahankan cerita yang telah disusun. Kita menyaksikan indoktrinasi bekerja sampai lapisan paling dalam, yaitu penanaman ideologi yang begitu sistematis hingga sebuah kebohongan pun dipegang seperti kebenaran, bahkan ketika seluruh dunia menuntut jawaban lain. Namun yang perlahan menggeser pendiriannya bukanlah tekanan interogasi. Ada hal yang lebih dalam mengguncang keyakinannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyaksikan langsung bagaimana kehidupan berjalan di Korea Selatan, dan apa yang ia lihat bertolak belakang dengan segala yang ditanamkan padanya. Kota-kota modern, gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, kemakmuran yang jauh melampaui gambaran yang diwariskan padanya. Pertanyaannya kini bergeser. Ketika sebuah keyakinan yang ditanamkan seumur hidup mulai retak di hadapan kenyataan, apa yang tersisa dari seseorang yang telah dirancang untuk tidak pernah bertanya? Sejak kecil, perempuan itu diajarkan satu kebenaran tunggal,
bahwa Korea Selatan adalah negara miskin yang hidup di bawah kendali asing. Namun kenyataan yang membentang di depan matanya berkata sebaliknya, dan benturan antara keyakinan dan kenyataan itu menjadi pukulan yang perlahan meruntuhkan seluruh bangunan di dalam dirinya. Kita kini menyentuh sisi paling tak nyaman dari kisah ini, sebab yang runtuh bukanlah potongan informasi. Yang runtuh adalah buah dari indoktrinasi yang telah kita bicarakan tadi. Dan ketika lapisan itu retak, ia mulai menyadari bahwa sebagian besar yang ia anggap kebenaran ternyata dibangun di atas kebohongan. Akhirnya ia mengakui identitas aslinya sebagai agen Korea Utara dan menuturkan secara rinci bagaimana persiapan yang ditempuhnya bertahun-tahun berujung pada penanaman bom di dalam pesawat itu. Pengakuan yang menjadi satu-satunya titik terang dalam kegelapan penyelidikan. Dunia pun tahu bahwa lenyapnya 115 nyawa itu bukanlah kecelakaan, melainkan terorisme yang disponsori negara, aksi teror yang direncanakan dan didanai pemerintah. Namun satu pertanyaan tetap tergantung di udara. Bila seorang manusia dirancang sejak kecil untuk taat, di manakah persisnya batas antara pelaku dan alat? Setelah penyelidikan usai, jalan Tony Hyun Hui berlanjut ke ruang sidang. Tempat hukum akan berhadapan dengan persoalan yang jauh melampaui sekedar bukti. Ia didakwa atas keterlibatannya dalam pengeboman penerbangan itu, yang pada 29 November 1987 merenggut 115 nyawa, 104 penumpang dan 11 awak, tanpa seorang pun selamat. Persidangan ini menarik perhatian dunia, bukan hanya karena besarnya jumlah korban, tetapi juga karena sosok terdakwanya. Sebab yang berdiri di kursi itu bukanlah pelaku yang bertindak atas dorongan pribadinya sendiri. Ia adalah seorang agen yang sejak usia muda direkrut, dilatih, lalu dibentuk oleh negara untuk menjalankan perintah tanpa pernah mempertanyakannya. Hasil dari mekanisme indoktrinasi yang sudah kita pahami maknanya sejak tadi. Di ruang sidang, ia mengakui perannya. Ia tidak menyangkal bahwa dirinya ikut membawa bom ke dalam pesawat. Secara hukum, kasus ini tampak cukup jelas. Pengakuan telah diberikan, bukti telah dirangkai. Pada tahun 1990, Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman mati atas keterlibatannya dalam kematian 115 orang. Namun di luar dinding pengadilan, muncul perdebatan yang jauh lebih pelik dari perkara hukumnya. Dari sini mengemuka pertanyaan filosofis yang paling tua sekaligus paling mengganggu. Apakah ia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya? Ataukah ia sendiri juga korban dari sistem yang sejak kecil mengendalikan cara berpikirnya? Sejak remaja, hampir seluruh hidupnya berada di bawah kontrol negara. Apa yang harus dipercaya, siapa yang dianggap musuh, hingga apa yang disebut sebagai pengabdian kepada tanah air, semuanya ditentukan oleh rezim tempat ia dibesarkan. Itulah yang membedakan kasus ini dari banyak perkara terorisme lain. Pengadilan memang mengadili tindakan yang ia lakukan. Namun di luar ruang sidang, dunia mempersoalkan sesuatu yang lebih mendasar. Sejauh mana seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban penuh jika sejak kecil ia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk berpikir dan memilih secara bebas? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang sederhana. Namun hukuman mati itu pada akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Tidak lama setelah putusan dijatuhkan, Presiden Roh Tae-woo memutuskan memberikan pengampunan, sebuah keputusan yang langsung memicu perdebatan tajam. Bagi banyak orang, terutama keluarga para korban, pengampunan itu terasa mustahil diterima. Pelaku telah mengakui keterlibatannya dalam pengeboman yang menewaskan 115 orang. Di mata mereka, ia seharusnya menerima hukuman yang setimpal. Bayangkan kursi-kursi kosong di meja makan 115 keluarga. Wajah-wajah yang menanti pesawat pulang yang tak pernah mendarat. Di titik inilah kesetiaan buta seorang agen bertabrakan dengan bobot nyata nyawa manusia yang ia ambil. Akan tetapi, pemerintah Korea Selatan memandang kasus ini dari sudut yang lebih lapang. Presiden berpendapat bahwa pihak paling bertanggung jawab bukan seorang agen, melainkan mereka yang merancang seluruh operasi. Dalang utamanya adalah para pemimpin Pyongyang yang menyusun perintah, lalu mengirim agen yang sejak usia muda telah dibentuk untuk patuh tanpa mempertanyakan apapun, pola yang telah kita telusuri sejak awal. Dalam kerangka itu, ia tetap seorang pelaku. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dianggap korban dari sistem yang membentuk cara berpikirnya sejak kecil dan menghapus kemampuannya mengambil keputusan secara bebas. Dua kebenaran yang sulit dipertemukan. Selain pertimbangan moral itu, ada alasan lain yang tidak kalah penting.
Ia adalah satu-satunya pelaku yang masih hidup, sebab rekan operasinya telah menelan racun sianida saat penangkapan berlangsung. Kesaksiannya menjadi bukti yang sangat berharga, menjelaskan bagaimana operasi direncanakan, siapa yang terlibat, dan bagaimana rantai perintah di dalam pemerintahan Pyongyang bekerja dari atas hingga ke bawah. Melalui pengakuannya, penyelidik dapat menautkan pengeboman Korean Air Flight 858 dengan aparat intelijen negeri utara dan menyebut bahwa perintah operasi mengalir dari Kim Jong-il, sebuah keterlibatan yang, seperti tadi, terus dibantah hingga kini. Karena itulah, membiarkannya tetap hidup bukan semata soal pengampunan. Bagi Seoul, itu berarti menjaga satu-satunya saksi hidup, sekaligus bukti hidup tentang bagaimana sebuah rezim dapat membentuk seseorang untuk melakukan tindakan sedemikian mematikan. Setelah pengampunan, hidupnya berubah drastis. Perempuan yang dahulu dilatih sebagai agen rahasia, kini memulai kehidupan baru di negara yang sepanjang hidupnya diajarkan untuk dibenci. Untuk sementara, ia bahkan bekerja bersama badan intelijen setempat. Di kehidupan pribadinya, ia membuka lembaran baru, menikah dengan salah seorang petugas yang pernah menjadi pengawalnya selama penyelidikan, lalu dikaruniai 2 anak. Jalan hidupnya benar-benar berbalik arah, dari agen operasi rahasia menjadi seorang ibu jauh dari sorotan. Ia menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah memoir berjudul The Tears of My Soul atau Air Mata Jiwaku, mengurai masa kecilnya, proses indoktrinasi yang membentuk pikirannya, hingga penyesalan yang terus menghantui setelah tragedi itu. Sebagian keuntungan dari penjualan buku itu ia sumbangkan kepada keluarga para korban. Tindakan yang tentu tidak dapat mengembalikan nyawa yang hilang, tetapi menjadi satu cara, sekecil apapun, untuk menunjukkan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Meski begitu, hidupnya tidak pernah benar-benar kembali normal. Sebagai mantan agen sekaligus saksi penting, identitas dan keberadaannya dijaga sangat ketat, karena ada kekhawatiran ia menjadi sasaran pembalasan, baik dari utara maupun dari mereka yang masih menyimpan luka. Ia terus hidup di bawah perlindungan, jauh dari sorotan, memikul beban masa lalu yang mungkin ia ingat seumur hidupnya. Namun kisah itu tidak berhenti di ruang sidang, sebab seiring waktu, muncul teori-teori yang mempertanyakan seluruh versi resmi tragedi ini. Namun, seperti hampir semua tragedi besar yang menyentuh urusan negara, versi resmi bukanlah akhir cerita. Sebab dari sinilah muncul suara-suara yang menolak percaya bahwa pelakunya benar-benar dari utara. Sebuah teori alternatif menyebut pelaku yang tertangkap bukan agen dari utara, melainkan bagian dari operasi intelijen di selatan, skenario yang sengaja disusun untuk membentuk opini publik. Menurut versi ini, tujuannya adalah mempengaruhi suasana menjelang pesta olahraga besar itu, sekaligus situasi politik dalam negeri. Dan teori semacam ini, perlu kita akui, tidak muncul dari ruang hampa. Untuk memahami mengapa, kita perlu kembali ke landscape politik Korea Selatan saat itu. Sebuah periode yang penuh gejolak, tempat kecurigaan terhadap manipulasi informasi oleh pemerintah, bukanlah hal yang asing bagi sebagian warganya. Di iklim seperti itu, hampir setiap peristiwa besar dipertanyakan. Karena isu ini terus berkembang, pemerintah pada masa Presiden Roh Moo-hyun akhirnya memutuskan menempuh langkah yang jarang diambil, sebuah investigasi independen. Investigasi independen yaitu penyelidikan ulang oleh tim di luar struktur yang dulu menangani kasus, dengan satu pertanyaan sederhana namun berat. Benarkah ada rekayasa dalam tragedi ini, ataukah sebaliknya? Hasilnya diumumkan pada 2006 dan kembali ditegaskan pada 2007. Kesimpulannya tegas, tim tidak menemukan bukti yang mendukung teori rekayasa pemerintah Korea Selatan. Pengeboman itu tetap dinyatakan sebagai perbuatan agen dari utara. Meski demikian, dan kita mengenalinya sebagai pola yang berulang dalam banyak tragedi besar, sebuah kesimpulan resmi tidak pernah otomatis menutup ruang keraguan. Sebagian kalangan tetap meyakini versi alternatif hingga hari ini. Menurut penyelidikan resmi yang pernah dilakukan, tidak ada bukti memadai untuk menopang klaim-klaim itu. Artinya, keraguan tetap hidup bukan karena bukti baru, melainkan karena kepercayaan yang sulit dipulihkan. Lebih dari 3 dekade berlalu, sejak malam 29 November 1987, ketika pesawat itu hancur berkeping di udara. Selama itu pula, sebagian besar bangkainya tak pernah ditemukan. Tertidur di kedalaman ribuan meter,
yang nyaris mustahil dijangkau. Baru pada awal 2020, sebuah stasiun televisi Korea Selatan mengumumkan timnya berhasil mengidentifikasi objek di dasar laut memakai sonar 3 dimensi. Pemindaian yang menampilkan struktur yang diduga bagian sayap dan badan pesawat. Temuan itu tak mengubah apa yang telah terjadi. Bagi keluarga 115 korban yang menunggu berpuluh tahun, ia hanya menawarkan sedikit kepastian tentang di mana orang-orang terkasih mereka berakhir. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa pelakunya, melainkan berapa banyak kebenaran yang dibiarkan mengendap di dasar laut. Pada 29 November 1987, sebagaimana telah kita telusuri, bom yang ditinggalkan di kabin sebelum transit meledak di leg menuju Bangkok di atas perairan yang sama. Yang tersisa untuk kita ingat kini bukan mekanismenya, melainkan siapa yang menanggungnya. Banyak dari mereka adalah pekerja Korea Selatan yang pulang dari Timur Tengah, sebagian dari perusahaan konstruksi besar. Orang-orang biasa yang berangkat dengan harapan tiba di rumah, namun tak pernah sampai ke tujuan. Di titik inilah kisah ini terasa paling sunyi. Konflik yang membeku sejak gencatan senjata 1953. Kesepakatan menghentikan tembakan tanpa mengakhiri perang secara hukum. Akhirnya menagih nyawa mereka yang sama sekali tak terlibat dalam pertikaian para pemimpin. Label agen paling berbahaya yang kita gantungkan di awal kini terasa longgar. Sebab pertanyaannya bukan lagi seberapa beku tangan yang menekan, melainkan bahaya itu miliknya atau milik mesin yang membentuknya.